Adik-adik dari hari ini siapa yang semangat untuk memuji Tuhan kita? Saya. Tuhan kita sudah ngasih kasih yang sangat besar untuk kita semua. Dan sekarang kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hati. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. I've got the joy, I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, ada kasih Yesus di hatiku. Oke adik-adik semuanya sudah bersukacita. Kakak coba lihat senyumnya. Kakak sudah lihat adik-adik semuanya sudah bersukacita sekarang. Dan sekarang kita mau puji Tuhan kita mau gerak bareng-bareng, oke? Semuanya pegangin otot dulu, 1, 2, 1, 2, oke? Semuanya udah siap, semuanya siap buat lompat-lompat buat Tuhan kita, amin. Yuk Kak. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere.
Adik-adik tahu bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat besar buat kita. Bahkan dia mau mati di kayu salib buat kita. Kita bisa sehat sampai sekarang, bisa tetap sekolah. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau sayang sama aku, terima kasih. Dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Jesus loves me, Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Yang percaya angkat tangan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu pada kami semua. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan agar kami dapat mengerti apa isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sepel, sepel, sepel. Aku sepel teman-teman. Halo Elsa, halo Kak Heni. Kamu kenapa lagi sepel? Aku sepel. Kenapa? Gini loh Kak, aku kan punya teman di KRD Kids, namanya Tono. Siapa? Kenapa Tono? Emang kenapa Tono? Tono tuh loh Kak, Tono tuh nakal. Loh, kok bisa? Kamu kan udah lama gak ketemu di KRD Kids. Udah berapa bulan ini? 6 bulan rasanya ya. Iya 6 bulan. Kamu udah ketemu sama Tono 6 bulan. Kok kamu masih kesel-kesel? Kenapa? Gini loh Kak, aku ceritakan ya. Teman-teman denger semua ya. Ceritanya begini. Ya Kak Heni dengerin. Cerita aja. Gini loh. Kan waktu itu terakhir di sekolah minggu di KRD Kids bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah aku tuh lagi nulis firman Tuhan di kelas Hope. Nah aku tuh nulis ya Kak, nulis. Lagi enak-enak nulis. Lah si Tono itu ngerebut bukuku. Loh, kok bisa? Kenapa direbut? Dia bilang sama aku, gini, Elsa, aku mau lihat tulisanmu. Aku gak jelas katanya gitu. Terus aku bilang, nanti aku masih nulis, jangan ganggu. Loh, terus ceritanya gimana? Gemes loh Kak, ternyata dia itu ngerebut bukuku. Terus bukuku sobek. Loh, terus aku sebel sama dia Kak. Kamu sebel sama dia, padahal kamu lo gak ketemu sama si Tono. Iya sih, kamu gak kangen sama Tono? Kangen sih Kak. Loh, terus kalau kamu sebel kayak gini, kamu gak rugi sendiri ta? Aku sih gak ketemu sama dia, tapi aku juga sebel, aku juga kangen gak bisa main sama dia. Nah itu, kalau kita sudah kayak gitu gak boleh sebelnya lama-lama. Sebelnya tuh cuma sebentar gak apa-apa wes, tapi habis itu gak boleh sebel terus. Gak boleh ya Kak? Gak boleh. Masa? Iya. Masa? Iya. Dengerin firman Tuhan dong. Firman Tuhan apa? Loh gak ada yang ngajarin suruh gak boleh sebel. Iya, ada firman Tuhan yang bilang gak boleh sebel. Masa sih aku kok gak pernah kedengeran di KRD Kids waktu itu. Nah kamu kemana? Paling kamu gak masuk ya waktu firman Tuhan itu. Mungkin ya Kak, aku mungkin gak masuk waktu itu ya. Nah makanya kamu gak tahu Elsa, kalau kita gak boleh sebel sama orang. Nah sekarang Kak Heni mau firman Tuhan. Elsa dengerin ya. Iya wis Kak, aku tak denger firman Tuhan. Gak boleh sebel lagi loh ya. Iya Kak, gak sebel. Aku gak sebel loh teman-teman. Aku tersenyum, senyumku manis sekali. Nah, adik-adik, sekarang Kak Heni mau firman Tuhan. Adik-adik dengerin ya. Elsa juga dengerin. Oke Kak. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, Kak Heni percaya semua adik-adik bertubuh sehat dan juga sukacita menyambut ibadah online hari ini. Yuk, yang sukacita memuji Tuhan tadi boleh tepuk tangannya buat Tuhan, lambaikan tangannya dia. Yesus baik ya, dia baik dan sangat baik. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan, ada teman Kak Heni, teman kalian juga di KRD Kids yang namanya Elsa. Nah, Elsa kenapa? Tadi dia bilang dia sebel sekali. Kenapa sebel? Katanya tadi buku dia dirobek sama temennya waktu di KRD Kids. Temennya nggak sengaja sebenarnya ya. Cuma mungkin karena direbut, ini ngerebut, sana narik, sini narik, sobek deh. Nah, adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Kalau di sekolah minggu di KRD Kids, kalau mau lihat punya temennya, bilang baik-baik. Kalau belum dikasih lihat, bersabar.
Nah, hari ini Kak Heni mau ngajak kita semua belajar dari sebuah firman Tuhan yang berjudul mengampuni. Apa? Mengampuni. Nah, siapa yang tahu apa arti mengampuni? Apa itu? Oh iya, betul sekali, kamu pintar. Mengampuni, arti mengampuni. Mengampuni itu dari kata forgive. Nah, Kak Heni kayak bahasa Inggris kayak pinter-pinter aja ya. Forgive. Forgive itu apa artinya? Memaafkan. Nah, siapa yang pernah punya teman yang ada salahnya sama adik-adik? Sudah pernah semua ya? Iya. Kalau sudah punya salah dimaafkan enggak temennya itu? Kalau udah minta maaf. Ya pinter, Kak Heni percaya kalian pinter-pinter ya. Semua memaafkan. Memaafkan itu forgive. Mengampuni itu memaafkan. Dan Kak Heni mau tambahin satu lagi. Mengampuni itu juga harus forget. Lah, apa itu forget? Siapa yang tahu artinya? Forget itu artinya melupakan. Nah ya, kalau kita sudah mengampuni, kita sudah memaafkan, kita harus melupakan. Jadi tidak boleh diingat-ingat lagi adik-adik. Kalau dia pernah salah sama aku, diingat-ingat terus. Mulai dari kecil sampai besar, gak pernah ngomongnya dimaafin, tapi gak pernah dilupakan. Nah, gak boleh gitu ya. Hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah dari Alkitab yang dibaca dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nah, siapa yang sudah tahu ceritanya tentang apa? Pinter ya, Kak Heni percaya anak-anak KRD Kids semuanya pinter-pinter, sering baca firman. Jadi kalau dibilangi, oh kisah yang ini Kak, aku tahu, aku pernah dengar kakakku cerita. Nah hari ini kita mau belajar juga ya di kisah yang itu tentang hamba yang jahat. Nah suatu hari adik-adik, ada seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dia pikir-pikir siapa yang berhutang sama dia ya? Siapa ya? Lalu raja ini teringat ada satu orang hamba yang berhutang sama dia. Maka dipanggil hamba itu menghadap. Wah, dipanggil menghadap. Si hamba ini diam ketakutan adik-adik. Kenapa? Karena dia punya utang yang banyak sekali. Hutangnya itu 10.000 talenta. Berapa itu Kak? 10.000 talenta. Ada yang tahu? Nah, Kak Heni sempat buka-buka ya. Hitung-hitung kamus-kamus Alkitab. 10.000 talenta kalau dibuat rupiah itu jadi berapa ya? Nah, Kak Heni lihat, hitung-hitung pakai kalkulator. Nah, ketemu angkanya. Kalau 10.000 talenta itu kalau dikurskan rupiah sama dengan 3 triliun. Wow, banyak ya ternyata ya, hutangnya banyak adik-adik. Sampai waktu dipanggil raja dia ketakutan, dia tidak bisa bayar. Rajanya nagih, hayo kembalikan hutangmu, kamu harus bayar hutangmu. Si hamba ini ketakutan adik-adik. Dia bilang, maaf tuanku raja, maaf. Tolong beri aku kesempatan lagi, beri aku waktu lagi. Aku harus mengumpulkan uang lagi untuk membayar hutang. Nah adik-adik, si raja gak mau tahu. Tidak, waktumu sudah habis, kamu harus bayar sekarang. Dan ayo penjaga, ayo cepat masukkan dia ke penjara. Karena dia tidak bisa bayar hutang. Nah, terus si hamba ini minta ampun tuanku raja, beri aku waktu. Kamu kalau tidak bisa bayar, kamu harus dijual. Istri dan anak-anakmu juga harus dijual.
dijual jadi budak adik-adik supaya hutangnya lunas. Si hamba ini sedih sekali. Terus setelah dia memohon ampun dengan segenap hatinya, si raja ini menjadi kasihan. Dia iba adik-adik, dia iba sama si hamba itu. Baiklah, aku akan memberikan engkau pembebasan. Hutangmu semua aku hapuskan. Kamu tidak berhutang lagi, kamu bebas sekarang. Wow, adik-adik coba bayangkan ya, 3 triliun loh adik-adik, 10.000 talenta dibebaskan begitu saja sama raja. Wow, rajanya luar biasa baik ya. Nah, begitu dibebaskan gitu, dengan hati yang gembira si hambanya itu pergi keluar istana. Yeay, aku dibebaskan hutangku. Nah, di dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang hamba temannya yang lain-lain itu berhutang 100 dinar sama dia. Kalau 100 dinar itu dikurskan rupiah, kira-kira uangnya 5 juta rupiah. Nah, kemudian si hamba yang tadi ini bilang, hei kamu, ayo bayar hutangmu. Kamu kan berhutang 100 dinar sama saya. Kata dia begitu adik-adik. Nah, temennya ini langsung, aduh maafkan aku ya, aku belum punya uang. Maafkan aku, beri ke aku waktu lagi, beri aku waktu. Aku gak punya uang untuk melunaskan sekarang. Terus apa adik-adik tanggapan dari si hamba yang sudah dibebaskan ini? Dia bilang, tidak bisa, kamu harus bayar hutangmu. Kalau kamu tidak bayar, kamu harus dipenjara. Ayo cepat. Dia cepat panggil algojo untuk membawa orang itu ke penjara. Tidak bayar hutang, masuk penjara deh kamu. Nah, adik-adik kasihan ya. Iya kasihan. Orang-orang di sekitar itu pun banyak yang melihat. Mereka bilang, aduh kasihan sekali. Hutang segitu dimasukkan ke penjara. Cepat-cepat mereka menghadap ke baginda raja. Raja, ini loh si hamba ini, dia menjebloskan temannya ke penjara karena dia tidak bisa bayar hutang. Hutangnya cuma 100 dinar, tapi dia dijebloskan ke penjara. Tolong raja. Wah, adik-adik tahu apa yang dilakukan raja? Raja sangat marah. Dia marah sekali adik-adik. Kemudian raja panggil, suruh pengawalnya manggil si hamba yang tadi. Panggil dia ke istana, suruh dia menghadap saya. Loh adik-adik, kalau sudah dipanggil seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan adik-adik? Wah, si raja marah. Kamu ya, saya sudah membebaskan hutangmu 3 triliun, 10.000 talenta. Tapi ada temanmu yang berutang hanya 100 dinar, kamu tagih dan kamu masukkan dia ke penjara. Hai kamu hamba yang jahat, kata raja seperti itu. Hamba yang jahat, kamu masuk penjara sekarang. Loh adik-adik, hamba yang tadi sudah bebas dari hutang, bebas untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya apa? Kembali dimasukkan ke penjara karena dia sudah berbuat yang jahat. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar banyak hal. Kita belajar ketika hamba yang berhutang banyak, semua dosanya, semua hutangnya dihapuskan. Si raja ini mengampuni dia, tidak usah bayar hutang. Tapi dia kok tidak mau mengampuni orang yang berhutang lebih sedikit sama dia. Boleh nggak seperti itu? Ya, nggak boleh ya. Adik-adik jangan begitu ya. Kenapa? Kenapa hal itu membuat Tuhan tuh bisa bersedih? Kenapa sedih? Karena adik-adik tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar beberapa hal ya adik-adik. Yang pertama, nah ingat ya, yang pertama yang kita pelajari, kita harus belajar untuk lebih banyak mengampuni. Apa? Kita harus belajar untuk lebih banyak mengampuni.
susah Kak. Mengampuni itu susah. Mengampuni itu bikin sebel seperti Elsa tadi bilang. Bikin sebel Kak, aku sudah maafkan tapi kok aku masih sebel katanya gitu ya. Dia masih gak bisa melupakan adik-adik ya. Jadi kita harus belajar lebih banyak mengampuni. Berapa kali Kak aku sudah ampuni dia 1 kali buat salah sama aku. 2 kali, 3 kali, 4 kali dia salah Kak sama aku. Aku tetap ampuni. Ampuni terus. Loh kok enak Kak, dia buat salah terus. Tuhan Yesus aja bilang kalau kita harus banyak mengampuni. Berapa kali? Tuhan bilang, ayo dilihat ya. Tuhan bilang kita harus mengampuni itu 70 dikali 7 kali. Wow, berapa Kak? Ya dihitung. Ya dihitung sendiri, kalau 1 hari bisa enggak kira-kira 1 orang tuh bersalah sama kita sebanyak 70 kali? Gak mungkin ya, paling banter wes. Kalau kalian ketemu di KRD Kids cuma 1 minggu sekali, paling ya salahnya sekali tok seminggu. Itu pun kalau buat salah, kalau enggak dia sudah enggak akan buat salah buat adik-adik. Jadi buat apa kita sebel sendiri? Buat apa kita pikir-pikir sendiri yang enggak, yang enggak bisa mengampuni gitu loh ya. Buat apa? Tuhan bilang belajar banyak untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Wow, banyak ya. Tuhan luar biasa ya suruh kita seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang harus kita pelajari dari kisah yang tersebut? Yang kedua, kita harus belajar lebih rendah hati. Rendah hati buat apa sih Kak? Rendah hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kalau kita salah, kalau kita berbuat yang mendukakan hati teman kita, yang bikin teman kita sedih, tidak ada salahnya loh kalau kita minta maaf terlebih dahulu. Rendah hati adik-adik, minta maaf kalau adik-adik salah. Pasti Kak Heri percaya teman-temanmu pun akan memaafkan. Kalau sudah minta maaf, dia nggak mau maafkan, ya sudah. Itu urusan dia sama Tuhan. Karena dia juga sudah dengar firman, dia sudah diajarkan untuk mengampuni, tapi dia nggak mau mengampuni. Jadi biar nanti urusan dia sama Tuhan pemberesannya. Adik-adik sudah beres. Ya, belajar untuk rendah hati, belajar untuk memulai meminta maaf terlebih dahulu. Oke, yang ketiga, kita mau belajar untuk mengampuni agar terhindar dari sakit penyakit. Loh, kalau mengampuni itu bisa menghindarkan dari penyakit Kak? Iya, kenapa? Coba ya, kalau kamu lagi dongkol, lagi sebel sama orang, bawaannya sedih, mukanya. Ya, mukanya cemberut terus, enggak ada sukacita, enggak ada senyum. Karena apa? Sebel. Datang ke KRD Kids, sudah senang-senang sampai di KRD Kids lihat temennya. Sebel aku, males. Aku enggak mau lewat sini, dia mau lewat sini, aku mau lewat sana. Itu buat adik-adik kehilangan sukacita sendiri. Mengampuni supaya adik-adik itu tidak kena sakit. Ya, Tuhan bilang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, pinter itu kalau sudah ngomong obat yang manjur. Yuk semuanya bilang sama Kak Heri. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, pinter semua. Tepuk tangan dulu buat adik-adik semuanya. Luar biasa. Nah, kalau kita belajar mengampuni, kita itu terhindar dari semua sakit penyakit. Hati selalu gembira. Seperti adik-adik lihat Kak Heni ini. Wah, 6 bulan tidak ngajar langsung di KRD Kids. Badannya ini loh tambah
melebar kanan kiri. Kenapa? Karena Kak Heni bersuka cita loh adik-adik. Nggak pernah sedih Kak Heni ini. Sedihnya tuh cuma karena nggak bisa ketemu adik-adik langsung. Tapi Kak Heni suka cita. Karena Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap jaga. Kak Heni bisa sehat, nggak sakit. Ya, karena Kak Heni bersuka cita terus ya. Kak Heni juga yakin adik-adik di rumah semuanya juga bersuka cita ya. Ya, belajar mengampuni supaya jauh dari penyakit. Oke, dan yang terakhir yang keempat. Nah, dari kisah itu kita belajar mengampuni supaya apa? Supaya doa kita dijawab sama Tuhan. Nah, siapa yang mau doanya dijawab sama Tuhan? Nah, semua angkat tangan luar biasa. Nah, kalau adik-adik mau doanya didengar sama Tuhan, dijawab sama Tuhan, punya hati yang mau mengampuni lebih dan lebih lagi. Ya, adik-adik mau? Semua mau belajar mengampuni? Nah, kalau sekarang kita masih ada kesel sama teman kita, sama saudara kita, mungkin sama adik di rumah, soalnya adik suka gangguin terus. Ya, mulai hari ini, detik ini juga belajar mengampuni. Tidak boleh sebel-sebel, tidak boleh kesel-kesel, tidak boleh marah-marah ya. Tetap sukacita. Oke ya, apa tadi yang pertama? Belajar mengampuni supaya kita lebih banyak lagi ya mengampuni. Yang kedua, belajar rendah hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Yang ketiga, belajar mengampuni agar terhindar dari penyakit. Dan yang keempat, belajar mengampuni supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, oke. Sebagai tugas adik-adik semua, Kak Heni mau kasih tugas nih supaya adik-adik bisa isi absennya nanti. Kak, lapor. Aku sudah dikasih tugas waktu KRD Kids Online kemarin, aku mau lapor. Nah, tugasnya apa? Adik-adik semua hafalkan ayat ya. Kita hafalkan di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 37. Lukas pasal 6 ayat 37. Adik-adik yang kelas faith bisa minta bantuan mama, papa, koko, cece ataupun siapapun saudara di rumah untuk memandu membaca ayatnya. Kelas hope dan juga kelas love bisa menghafalkan sendiri. Buat sekreatif mungkin dan katakan, dalam ayat itu dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Apa? Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, biarlah firman hari ini mengajarkan kita semua, kita mau belajar untuk lebih lagi untuk belajar mengampuni. Tuhan memberkati adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, biarlah kasih sukacita Tuhan semuanya melindungi adik-adik dan menyertai adik-adik semua. Yuk, saat ini Kak Heni mengundang kita semua tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau yang sudah mengampuni kami. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Halo adik-adik semuanya, welcome to Art Class with KRD Kids. Nah adik-adik, hari ini spesial loh, kita akan mengikuti kelas prakarya bersama-sama. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Kak Bella kasih tahu ya kita mau bikin apa. Nah ini dia, ada yang penasaran ya kan, warnanya merah, terus dalamnya kelihatan putih. Kira-kira kita bikin apa ya? Kita buka bersama-sama ya, hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Wah, lucu banget ya. Kita akan membuat ini adik-adik, prakarya ini. Ini nggak gambar apa? Bebek, betul. Nah, yang ini ada juga
Ya, lucu ya, baby shark gitu. Oh, bukan baby sih, ini sudah besar ya. Ini mamanya nih kira-kira lah ya. Mamanya. Jadi kita akan membuat prakarya ini. Siapa yang mau bikin prakarya ini? Angkat tangannya. Wah, semuanya angkat tangan ya. Nah, hari ini kita akan membuat prakarya ini bersama-sama dengan seseorang yang sangat pandai dalam menggambar dan mewarnai. Kira-kira siapa? Adik-adik ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Siapa ya kira-kira? Udah ya, nggak usah pakai lama lagi. Kak Bel langsung panggilkan seseorang yang sangat luar biasa dalam menggambar dan mewarnai. Pak Rudi. Kasih tepuk tangannya dong buat Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Nah, kita hari ini mau bikin ini ya Pak Rudi ya. Iya, kira-kira apa aja nih yang harus disiapkan mau buat prakarya ini? Bisa dijelaskan? Adik-adik perlu menyiapkan dua kertas, ya, satu warna putih, satu warna merah. Iya. Terus berikutnya spidol. Spidol. Ya, spidol kecil atau besar. Oke. Terserah ya, ada punya terserah, ikan apa. spidol kecil atau besar. Berikutnya Apa lagi Pak? kertas yang enggak pakai terserah, mau kertas apa aja, warna apa aja terserah. Nah, lalu kita potong seperti ini. Oke, jadi adik-adik gunting dulu ya, disiapkan dulu bentuknya kayak awan-awan. Nah, seperti awan-awan. Seperti awan. Gitu ya. Iya. Nah, sudah gitu aja. Nah, Sudah? Itu aja? Sama apa lagi? Ini yang terakhir, gunting. Gunting. Jangan lupa siapin gunting ya buat adik-adik yang sama lemnya. Oh, sama lem juga. Ya, lem Buat kertas. adik-adik yang mungkin masih kelas kecil, masih umurnya di bawah 5 tahun bisa minta tolong papa mamanya ya kalau misalnya lagi gunting. Nah, Pak Rudi, hari ini kita akan membuat prakarya ini bersama adik-adik KIT Kids. Kira-kira siapa ya yang akan kita ajak membuat ini bersama-sama? Penasaran? Penasaran? Yuk kita buat prakarya bersama. Nah, ini dia teman-teman kita yang akan ikut membuat prakarya pada hari ini bersama-sama. Di sini ada Eina. Ini dari kelas apa? Dari kelas Hope. Ada juga Kenny. Kenny dari kelas apa? Dari kelas Love. Eina dari kelas Hope dan Kenny dari kelas Love. Kita akan mulai membuatnya ya Pak ya. Oke, silakan Pak Rudi. Pertama-tama kita siapkan dua kertas ini untuk kita lipat menjadi dua. Lipat jadi dua ya, jadi. Dua-duanya ya. Yang putih sama yang merah. Lipat. Ya. Kalau sudah, yang merah kita taruh dulu. Yang merah kita taruh dulu. Ya. Sekarang kita pegang guntingnya masing-masing. Ya, bukan pentingnya. Pentingnya ya, jadi. Nah, kalau sudah, ini ambil posisinya yang kira-kira tengahnya. Kira-kira tengahnya. Terus kita gunting. Jaraknya sekitar 2 cm atau 2,5 cm. Ya. Oke. Kita gunting. Tengah-tengahnya Kira-kira nggak usah terlalu panjang. Nah, sudah kira-kira seperti ini. Ya. Kelihatan? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah kita buka lagi. Buka. Kita buka lagi. Ya. Kalau sudah, ya. Nah, kita lipat ini, kita lipat lagi. Ya, lipatannya ini kita tarik ke sini. Lipatannya kita tarik samping-sampingnya sini juga. Kira-kira seperti ini. Jadi dua-duanya ya, Ya, ditekuk dua-duanya ya. ditekuk. Kayak gini ya adik jadinya. Ya, betul. Ya. Aduh, Kak Bella udah mulai expert nih. Sudah bisa bikin ini. Sudah. Kalau sudah, ini dikembalikan dulu. Dikembalikan dulu lipatannya. Terus dibuka. Dibuka. Nah, sudah. Sudah. Nah, ini kita dorong. Didorong. Ini didorong. Nah, lihat. Yang bagian ini, yang Dihadapkan bagian ke kamera. Pak, ya. atau kameranya. Nah, dilipat dulu nggak apa-apa. Dilipat dulu nggak Coba apa-apa. dulu. Nah, terus lihat ini didorong ke depan. Nah, didorong ke depan. Lipatannya didorong ke depan. Sudah? Bisa? Nah, jadinya seperti ini. Janda. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa. Nah, ini bisa. Ini bisa. Nah, ini didorong ke depan.
Oh, nah, Kak Bella sudah bisa. Ya, didorong ke depan. Yeay. Ini prosesnya untuk lipat ini sudah selesai. Ya. Tahap berikutnya adalah kita akan siap-siap untuk menggambar di sini. Menggambar. Oh, jadi kayak yang contohnya tadi ya, Kita adik-adik akan ya. menggambar di sini. Oke, kita akan gambar di sini ya. Siap-siap. Oke. Kita siapkan spidolnya. Siapkan spidolnya, juga krayonnya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai proses menggambarnya. Kita lihat, nah di sini ada bekasnya lipatan. Kita akan bekas lipatan ini kita akan gambari dengan ini seperti ini. Kita lingkupi. Jadi bikin mulutnya, Ya. ada gambar mulutnya. Yang harusnya bagus banget ya. Gitu ya. Kak Bella juga mau. Ya, coba. Hmm. Digambarnya pakai spidol ya, langsung Ya. ya. Oke, kita langsung. Kalau sudah, kita akan membuat bagian kepalanya. Kepalanya gimana Pak Rudi? Nah, kepalanya dibuat bentuk gini aja. Wah, lucunya. Nah, bisa? Kalau Kak Bella bikin cuma bulat gitu aja nggak apa-apa ya? Boleh, Nggak apa-apa ya? boleh. Tanpa ada ini, ada rambutnya dikit ya boleh. Gundul ya boleh, terserah. Nah, Kak Bella sudah juga nih bulat langsung. Ina? Oke, kalau sudah, kita akan buat bagian matanya. Nah, bagian mata ini kalau mau diberi bulu mata ya boleh, terserah ya. Mau kasih alis. Bikin matanya ya, dia ya. Nah, kita bikin matanya. Yuk, matanya. Mau kasih bulu mata ya boleh. Kak Bella mau nyontek punya Pak Rudi. Nah, ini. Lihat kan di situ? Oh, sini. Iya. Yeay. Bagus banget ya. Nah, Bella juga bikin yang gini. nah, kalau sudah, kita akan buat badannya. Oke, segini aja badannya. Badannya. Nah, buat tangannya atau sayapnya, kakinya. Nah, seperti ini. Objek utamanya sudah jadi. Kita akan beri variasi. Beri variasi. Ya, variasi. Kita akan beri backgroundnya. Oke. Ya, boleh diberi. Terserah ya, mungkin ada yang gambar pohon Ya, juga terserah, nggak apa-apa ya Pak terserah. ya? Ya, Gambar terserah. pohon. Seperti ini boleh. Atau mau kasih rumput, mau kasih lain-lain, mau kasih awan apa? Terserah. Di sini kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu pewarnaan. Pewarnaan. Nah, Oke, kita akan mewarnai, siapkan krayonnya ya adik-adik. nah, siapkan krayonnya atau pensil warnanya. Atau pensil warna juga bisa. Ya, sekarang kita mulai membuat awannya. Awan. Oh. Kita kreasikan dengan Oke. kertas yang sudah kita potong. Oh, yang tadi ya adik-adik ya. Untuk yang backgroundnya tadi. untuk jadi awan, kita warna terserah mau pakai warna biru apa, mau biru yang tua atau biru muda atau warna merah keurin-urinan juga boleh, terserah. Oke. Pilih yang mana. Wah, ini kita belajar teknik yang baru dalam Ya. mewarnai bersama Pak Rudi loh ya. Yuk kita warna ini Kak Bella bagian pinjem. ini. Separuh aja ya, nggak usah penuh-penuh. Oh, bikinnya separuh Nah, aja. separuh aja warnanya. Ya, warna apa ya? Ini aja. Oke, selanjutnya kita sudah siapkan potongan kertas ini tadi.
kita warna mau biru, mau merah, mau oranye, sembarang ya terserah adik-adik. Nah, buat separuh aja, nggak usah full. Separuh hari ini ada separuh. Nah, kalau sudah, lihat ini tahap berikutnya adalah ini. Nah, boleh pakai jempol, boleh pakai kapas atau tisu, terserah ya. Terserah adik mau menggunakan jarinya, jempolnya ini. Nah, kita balik ke atas seperti ini. Sudah. Nah, selanjutnya boleh ke bawah dulu langsung. Ini prosesnya biar cepat, jadi tidak berlalu banyak untuk mewarna backgroundnya. Nah, sudah selesai mewarnai, Kak Bella juga sudah selesai mewarnai, punya Pak Rudi juga. Pak Rudi tunjukkan dong ke adik-adik semuanya. Wah, bagus banget ya punya Pak Rudi. Nah, sekarang setelah mewarnai selesai, kita mau apa Pak Rudi? Kita akan memberikan memberi lem. Nah, tapi dilipat dulu ya. Dilipat dulu. Dilipat Oke. dulu. Nah, dilipat Iya. dulu. Seperti ini. Nah, nanti ini pinggirannya semuanya ini dilip. Pinggirannya ya, Nah, adik-adik. jadi sisi yang sini juga, sisi belakangnya juga. Oke, kita akan kasih lem. Ya. Nah, kalau sudah satu sisi ini sudah dilem, ya. Ini boleh langsung ditempelkan dulu separuh ini boleh di sini. Nah, nanti sisi satunya yang belum dilem kita kasih lem lagi. Biar rapi ya, biar jadi. Ya. Oke. Nah, kita buka terus kita lemkan lagi. Sudah selesai. Kita Sudah praktekkan. selesai. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Oke, coba. Yang ini juga coba. Yeay, selesai sudah. Nah adik-adik, buat adik-adik semuanya yang bikin ini prakarya ini jangan lupa ya, kita mau buat videonya, jadi adik-adik video kayak gini-gini gitu. Sudah, nanti dikirimkan ke grup kelasnya adik-adik. Oke, selamat membuat. Oke, coba Kak Beatrice lihat wajahnya adik-adik semua. Sudah tersenyum belum? Yang belum tersenyum, ayo semuanya senyum. Wah, yang tersenyumnya cuman tersenyum simpul kayak gini. Harus tersenyum yang lebar gitu ya. Tunjukin giginya, coba Kak Beatrice lihat giginya. Iya,
Kenapa sih Kak kok harus tersenyum gitu ya? Karena salah satu ciri orang yang mengampuni adalah dia itu banyak tersenyum adik-adik. Kalau orang lagi marah kan gak mungkin tersenyum ya. Kalau orang lagi kesel kan gak mungkin tersenyum ya. Orang kesel tuh wajahnya cemberut, bibirnya maju, pipinya gembung. Gitu ya, bukan tersenyum gitu ya. Jadi kita harus banyak tersenyum juga. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa nama dari adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Apakah kamu salah satunya? Mari kita lihat nama-nama berikut ini. Itu semua nama adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Happy birthday to you. Dan kita semua akan berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Ayo semuanya sungguh-sungguh berdoa. Kita akan doakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Orangnya tidak ada di sini gitu ya. Tapi kita berdoa sama-sama. Dan biarlah doa kita nyampe sama Tuhan. Berkatnya nyampe ke teman-teman kita yang ulang tahun. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober. Kami percaya Tuhan punya banyak berkat yang mau Tuhan berikan buat teman-teman kami. Baik itu dalam hal kesehatan, hikmat, kepandaian di dalam sekolah, rajin dalam mengerjakan tugas-tugas dan rajin juga dalam beribadah. Kami percaya Tuhan berikan hati yang semakin hari semakin mau melayani dan semakin mau mengampuni sesama, hati yang mengasihi. Tuhan Kau berkati mereka semua, Kau berkati juga keluarganya, Kau berkati semua aspek dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang jadi berkat untuk sekeliling. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat dari Tuhan. Dan hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami mau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, cintai Tuhan, maka adik-adik akan mendapatkan pertolongan dan berkat dan juga kesehatan dari Tuhan. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya.